membangun keistiqomahan. Kalau ini latihannya ya. Yang pertama ada pembiasaan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada tipsnya, strateginya. Untuk bisa istiqomah kita perlu membiasakan yang pertama penguasaan diri. Ini tidak gampang sebenarnya penguasaan diri. Kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, kita sulit mengontrol ambisi, kita sulit mengontrol keinginan. Itu berarti kita tidak mampu menguasai diri. Perintah kita pada diri kita tidak ampuh. Itu menunjukkan kita tidak menguasai diri. Wahai diriku, mbok ya kamu itu rajin ngaji. Kok ndak ampuh? Itu berarti kita belum menguasai diri. Wahai diriku, mbok kamu itu jadi orang baik kayak yang di TV-TV itu loh misalnya. Kok ndak jalan? Berarti kita belum menguasai diri. Berarti menyuruh istiqomah pun ndak akan dituruti oleh diri kita. Maka ayo latihan menguasai diri. Jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan. Yang kedua sabar. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau tidak sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Mari kita istiqomahi. Syaratnya istiqomah itu sabar. Diulang-ulang sampai mencapai keutuhannya. Yang ketiga, orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai. Kalau tidak berani mulai, yo apa yang mau diistiqomahi? Mulai saja tidak berani. Yang keempat, tidak menunda. Mungkin ini penyakit kita ya kadang-kadang. Tahu sih ini penting, ini baik. Nanti dulu lah Pak. Nanti loh Pak setelah UAS ini loh Pak saya mau istiqomah. Nanti UAS-nya datang, selesai UAS sebentar lah Pak, liburan dulu. Masuk ya langsungan begitu. Ya kan ada jedanya sebentar lah. Nanti liburannya habis, ini ada tugas lagi ya Pak. Saya harus sibuk ini lagi. Nanti lah Pak kalau tugasnya selesai. Terus bulan puasa, wah sudah puasa ya Pak, nantilah ini puasa-puasa kan berat Pak, nambah-nambah amal puasa saja sudah berat. Nanti Idul Fitri juga begitu, wah ini masih syukuran Pak, Idul Fitri, masa ndak toleran Pak, yo nantilah Pak. Jadi ndak mulai-mulai kamu cari alasan terus, menunda-nunda, ndak jadi istiqomah. Alasan itu yo bisa saja kok dicari. Kalau kamu memang tidak mau. Kalau kamu memang mau, bisa juga cari alasannya. Maka kalau bisa ya jangan ditunda. Yang kelima, optimis. Optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istiqomahmu. Kalau kamu pesimis, tidak ada gunanya. Terus rencanakan. Untuk merencanakan yang pertama kamu harus tahu ilmunya. Belajar. Jangan ngawur merencanakannya. Saya mau mengistiqomahi ini, mengistiqomahi itu, ya harus tahu ilmunya, apa yang harus diistiqomahi. Yang kedua, dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita. Jangan membaca cerita-ceritanya para sufi. Syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rakaat misalnya. Wah saya pengen kayak gini Pak. Tidak mungkin lah, itu prek sudah kalau kalian. Yang realistis saja lah, levelmu. Mengistiqomahi yang mungkin saja. Terus percaya diri bahwa kamu mampu, ini penting. Kalau kamu tidak pede, tidak jalan. Bikin schedule. Bikin reminder, pengingat. Sekarang banyak fasilitas pengingat. Mungkin HP-mu, mungkin arlojimu, mungkin temanmu, dan lain sebagainya. Reminders. Ini untuk merencanakan. Kalau sudah, ada beberapa tips yang penting. Yang pertama apa? Gunakan motivational tool. Apa saja yang
membuatmu lebih mudah mengistiqomahi sesuatu. Pak, saya tertolong dengan HP ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toksik. Nah, misalnya ini ayo sediakan kalau gitu. Jadi alat-alat pendukungnya. Mungkin butuh tempat kos yang tenang, mungkin butuh warung yang murah, mungkin butuh apa, cari yang mendukung. Yang kedua, self reward. Boleh kamu memberi imbalan dirimu. Kalau sukses istiqomah. Alhamdulillah Pak, 1 bulan ini saya bisa mengistiqomahi setiap hari ngaji 1 juz. Sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya. Misalnya ini self reward namanya. Boleh kalian menghadiahi dirimu. Nggak usah nunggu dihadiahi orang, nggak mungkin lah. Hadiahi dirimu sendiri. Wong kamu ulang tahun aja ya ndak ada yang mengucapkan. Hadiahi dirimu sendiri saja. Alhamdulillah saya sukses ini. Rewardnya adalah ini untuk dirimu. Syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomahmu. Terus strategi lagi, lanjutkan. Meskipun kadang khilaf. Rencananya sih 1 bulan ini ngaji 1 juz setiap hari. Kok ya bolong hari ini? Tidak apa-apa. Bolong sekali tidak apa-apa. Lanjutkan lagi. Tapi jangan dibiasakan. Oh bolong tidak apa-apa ya Pak. Besok bolong lagi. Ya tidak begitu. Jadi itu karena khilaf saja. Lupa atau kepepet. Ada acara atau apa. Tetap lanjutkan istiqomah. Jangan putus asa gara-gara itu. Wah berarti gugur saya Pak. Gugur tidak usah dilanjut. Tidak begitu. Lanjutkan, dimulai dari awal lagi tidak apa-apa. Kemudian boleh mencari recharge moment. Ya hidup ini tidak harus serius terus, ada istirahatnya. Imbangi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan hobi dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jangan sepenuh waktumu isinya istiqomah semua. Yo, puyeng kamu bisa KO kamu ya. Nggak, ya nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada. Ya saya sering mengkritiki HP bukan berarti HP-mu kamu buang, saya pokoknya ngaji tok, ya ndak begitu. Sekali-sekali ditengok tapi jangan mabuk HP. Jadi ini namanya recharge moment, penyegaran. Nanti ada dalilnya. Singkirkan pikiran buruk, hindari pengaruh buruk. Ini penting. Untuk membangun keistiqomahan. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomahi banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Yo, kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah, kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, yo mungkin kamu bosan ngaji ini tadi. Misalnya kamu bosan, mungkin karena kamu lihat materinya. Bosen Pak materinya gitu terus. Yo sekali-sekali jangan lihat materinya. Lihat temenmu yang hadir di sebelah-sebelahmu. Itu mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya. Atau lihat takmirnya. Atau lihat apanya. Itu kan bisa penyegaran. Kamu tidak bosen lagi. Kamu nonton sini terus kan bosen. Yo sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosen Pak ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya.
Ya salahmu sendiri, kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai. Meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya. Olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa. Ya jangan serius terus. Untuk mengurangi bosen, enak kalau ada teman yang bisa berbagi. Mungkin minatnya sama, yang diistiqomai sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1. Yang ikut ngaji 1 sama saya saja. Itu mungkin dia, kalau sudah bosen mungkin dia tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak, saling curhat, saling ngomong. Kamu bosen ya? Iya saya bosen. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosen kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomai hal-hal positif agama ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Ini contoh doa ya. Ini doanya aulia. Dulu pernah kita bahas. Syekh Hasan Al-Basri. Ini doa dari beliau meminta istiqomah. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka berilah kami rezeki dalam bentuk istiqomah. Nah ini kalau wali ya yang diminta ini. Kalau kalian kan minta nilai, minta kaya, minta jodoh. Kalau ulama mintanya istiqomah. Karena beliau tahu pentingnya istiqomah. Maka meminta istiqomah. Lanjut, saya loncati ya. Ini ada contoh ilustrasi hadis tadi loh. Bahwa hidup ini jangan kaku terus. Ada momen-momen kita ya istirahat. Ini hadis ini ada. Ini boleh dicari di Sahih Muslim. Cerita seorang sahabat namanya Hamdullah. Hamdullah ini serius ingin menjalankan agama. Cuma beliau ini mengeluh begini. Satu ketika beliau mendengarkan Rasulullah ceramah, cerita tentang surga, neraka. Wah itu waktu pengajian itu saya harus serius menjalankan agama. Tapi begitu pulang ke rumah, asik dengan anak, dengan istri, tekad yang luar biasa tadi ya agak kendur. Dalam keasikan hidup normal. Tidak di masjid. Nah ini menggelisahkan bagi Hamdullah. Terus dia mengadu. Pertama dia ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya kok merasa begini ya. Padahal pengen serius loh. Tapi kok ya begitu ketemu anak istri. Kalau kalian mungkin begitu ketemu teman nanti pulang ke kos-kosan ya kumat lagi aslinya. Nah mengadu kata Abu Bakar. Loh iya saya juga kok begitu ya. Ayo kita tanya saja pada Rasulullah. Nah begitu tanya pada Rasulullah, jawabannya Rasulullah, wahai Hamdullah, itu yang saya kasih tanda kuning itu saatan-saatan. Saatan-saatan itu segala sesuatu ada waktunya. Tidak apa-apa, kalau waktunya santai ya santai saja. Waktunya main game ya main game saja. Tapi waktunya mengistiqomai amal baik tadi ya jalankan yang serius. Jangan serius terus. Kalau serius terus ya itu seperti hadis Aukamakol yang di paling bawah itu. Rawihul kuluba sa'atan ba'da sa'atin. Fa innal kuluba idza kallat amiyat. Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat. Jadi ya serius terus istirahat, ya serius terus istirahat. Kenapa begitu? Fa innal quluba, karena sesungguhnya hati itu
idza kallat amiyat. Kalau sudah lelah dia buta. Hati itu kalau sudah lelah sampai puncak kejenuhan, puncak kebosanan, itu kan tidak jernih lagi. Maka ayo yo serius, tapi nanti ada istirahatnya, ada mainnya sebentar, rekreasinya sebentar, tidak masalah. Ya seperti istilah kalian hari ini tuh, kalau ada orang sudah tidak karu-karuan kan kita menyebutnya, oh kamu kurang piknik. Nah, kenapa kurang piknik? Kamu terlalu serius selama ini. Ayo sekali-sekali piknik. Baik, ini contoh tadi ya, bahwa memang perlu me time, perlu waktu tertentu untuk kita menikmati hidup ini biar kita juga bisa bersyukur. Nah, kalau diringkas ini, jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah kan ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimis lah. Dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses. Dalam jangka waktu tertentu. Oke. Nah ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker. Blocker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi blocker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya, jadi terus overthinking, mikirnya dalam sekali Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho Pak kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat
Kalau bisa, mari mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomai kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik. Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin saja, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kamis, ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu ndak istiqomah, kalau Senin ya Senin saja terus. Enggak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan, istiqomahkan perbaikan diri yang terus-menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit, karakter. Sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam. Sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja. Iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja. Repetisi. Dan revaluasi, belajar terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Nah, terakhir saya tutup dengan cerita. Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pengantar untuk minggu depan. Hubungannya istiqomah dengan karomah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini bicara di depan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, Jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku. Wah, ini kan luar biasa. Kalau teman-teman membaca kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan karomah-karomahnya banyak sekali. Nah, beliau bilang seperti ini, terus murid-muridnya penasaran. Ini berita ini menyebar kemana-mana, semua orang ingin tahu. Maka Jumatannya jadi rame sekali. Jumat itu banyak orang datang ke masjid. Nah, terus ya seperti biasa ritual-ritual ibadah Jumat. Syekh Abdul Qadir setelah Jumatan selesai, beliau naik mimbar. Kemudian tanya pada hadirin sholat Jumat. Beliau tanya, apakah kalian sudah melihat karomahku? Ya mereka belum lihat apa-apa. Tiba-tiba ditanya, ya mereka bilang, loh kami tidak melihat apapun. Ya biasa saja, ini kita masih baru selesai sholat Jumat. Terus beliau berkata, sekarang aku ingin bertanya pada kalian. Tolong jawab dengan jujur. Apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu? Ya, mereka menjawab tidak pernah. Pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa Ramadan? Tidak, jawab mereka. Pernahkah melihatku berbohong? Pernahkah kalian melihatku mengambil haknya orang lain? Pernahkah kalian melihatku bergunjing? Mereka juga menjawabnya tidak. Apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang Rasulullah kerjakan? Tidak. Apakah khutbahku berbeda dengan khutbahnya Rasulullah? Tidak. Terus diakhiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah sesungguhnya karomah terbesarku, yaitu istiqomah. Makanya istiqomah itu khairun min alfi karomah. Baik, minggu depan baru kita akan membahas tentang karomah ini seperti apa. Oke ya teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini. Mungkin yang saya sampaikan malam hari ini sebagian besar teman-teman sudah tahu. Sejak dulu bahkan tahunya. Yang belum itu prakteknya. Ya,
Maka yuk setelah ini, yuk pelan-pelan, bertahap, diawali dari yang paling mudah, yang paling mungkin kita jangkau. Kemudian juga seperti dawuhnya Rasulullah tadi, saatan-saatan. Jangan ambisius. Pelan-pelan dan semoga tambah lama tambah baik, tambah baik.